pasti ada di situ ya. Jadi dia akan menemukan, karena ini adalah kualitatif, nanti akan menemukan novelty atau kebaruan dari sebuah tujuan itu, dari sebuah penelitian itu ya. Karena undang-undang tentang perkawinan nomor 174 yang diamandemen itu kan lebih banyak memang intinya itu adalah kepada tadi batasan usia menikah gitu ya. Kenapa itu harus dilakukan gitu ya, termasuk banyak banget kalau dalam kajian hukum Islam, banyak sekali ya di kompilasi hukum Islam ya. Kalau zaman sekarang itu dengan di kompilasi hukum ekonomi syariah akan lebih banyak lagi bahan untuk dikaji ya. Ingat, teori harus berasal dari sumber original dan kredibel sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ini terutama nanti di level S2 dan S3 ya. Jadi jangan menggunakan buku terjemahan. Aduh, hari gini masih level master gitu ya, masih pakai terjemahan gitu ya, apalagi yang PhD gitu ya. Ini Ustadz Mufid ya, berarti harus Arabic ya. Jadi references-nya itu harus Arabic gitu ya, harus bahasa Arab ketika bicara tentang wasatiyah. Ini wasatiyah yang mana nih gitu kan ya. Ketika tadi maslahah, ini Al-Juwaini harus baca bukunya Al-Juwaini nih ya, harus baca bukunya Asy-Syatibi nih gitu ya. Jadi jangan hanya buku terjemahan, apalagi cuma dari jurnal atau tesis atau disertasi orang lain gitu ya. Itu kurang classy ya, kurang berkelas gitu ya. Nah, itu dari sisi originalitas, itu kekuatan yang di situ. Sebagai contoh begini, ketika saya mau bicara tentang pengertian misalnya, tadi yang saya ulang-ulang lagi, yoga, kemudian wasatiyah, kemudian juga tadi tentang maslahah gitu ya. Maka ketika saya bicara tentang definisi, takrif ataupun pengertian, maka wajib tuh ngambil dari komus atau kamus ya. Ya kalau S3 masa masih pakai kamus Munawir sih, kan nggak berkelas banget gitu ya. Ya minimal pakai Lisanul Arab gitu ya, pakai Tajul Arush gitu ya. Itu yang standar lah untuk S3 gitu ya. Jadi tadi maksud saya itu jangan juga ngambil dari tulisan orang. Ini orang bicara tentang definisi pengertian kok ngambil dari jurnal orang lain, dari buku orang lain yang istilahnya itu nggak ada kaitan, dia juga ngambil dari orang lain. So berarti ngambil atau mengambil dari sumber original ya, dari syariah lugatannya. Jadi thoriqul ma ya, jadi tempat keluar air keluarnya itu jadi dari mata air yang original itu ya, jangan dari orang lain, bisa jadi udah keruh dan lain sebagainya ya. Kemungkinan pembagian grand middle aplikasi pada beberapa kampus dikembangkan sesuai dengan kekhasan dari kampus masing-masing pembimbingnya. Ini biasanya setiap kampus tuh punya kekhasan, dan ini ya biasanya ya tadi kalau secara ini sanadnya harus nyambung ya, berarti Anda kuliah di kampus itu ya berarti harus mewarisi dari budaya ilmu yang ada di situ gitu ya, kekhasan ilmu yang ada di situ. Misalnya kalau saya di UIN Bandung dengan Prof Juhai S. Praja ya rahimahullah, dia beliau mengembangkan teori syahadah gitu ya, teori kredo gitu ya. Maka ya harus teori syahadah itu adalah seperti ini ya, kayak seperti itu ya. Kemudian pada penelitian data kuantitatif, maka pengembangan teori sebagai variabel kemudian diturunkan menjadi indikator dan akhirnya menjadi kisi-kisi dalam angket, itu harus original ya untuk S2 dan juga S3. Jadi jangan ngambil dari orang lain yang sudah ada ya, grand middle and application theories. Nah, ini yang paling penting menurut saya itu literatur review ya. Masih ada 10 menit nih, biar 60 menit ya. Literatur review atau penelitian terdahulu yang relevan. Jadi yang pertama adalah pilih literatur review yang relevan dengan tema utama penelitian ya. Perlu dipahami bahwa literatur review itu adalah digunakan, manfaatnya itu adalah untuk positioning dari penelitian kita. Orang lain yang meneliti tentang wasatiyah udah banyak, yang yoga banyak, tentang batasan usia nikah itu udah banyak gitu ya. Maka posisi kita itu di mana? Maka kualitas literatur review itu akan memengaruhi kualitas penelitian, utamanya dari sisi referensi dan juga positioning penelitian ya. Untuk yang S3 wajib nih ya, untuk referensi di literatur review itu harus pakai bahasa Inggris atau bahasa Arab atau jurnal internasional ataupun penelitian sifatnya internasional. Jadi jangan sampai hanya jago kandang gitu ya. Itu selalu disampaikan tuh ya. Yang master ya minimal nasional lah gitu ya. Terus jangan ini
tesis kok ngutipnya dari dari skripsi gitu ya. Sebenarnya bukan merendahkan sih, bukan ya, tetapi ya levelnya itu harusnya ya namanya tesis yang ambil dari tesis gitu. Termasuk biasa ada istilah juga kalau di tesis dan disertasi itu jangan menggunakan buku pengantar. Karena kalau pengantar itu ya cuma menghantarkan gitu, belum sampai ke pembahasan pengantar ekonomi, pengantar pendidikan, pengantar apalah gitu ya, mau mengatakan pengantar. Nah, itu biasanya tidak digunakan karena dia baru mengantarkan ya. Nah, literatur review yang utama sekarang ini adalah jurnal, disertasi, hasil penelitian, tesis, dan juga skripsi sesuai dengan tingkat pendidikannya penelitiannya. Ya, kalau skripsi masih boleh skripsi, pakai tesis ya tesis. Kalau yang disertasi ya pakai yang hasil penelitian disertasi atau minimal jurnal gitu ya. Jurnalnya juga kalau disertasi ya jangan yang Sinta 6, 5, 4 gitu ya, standar Sinta 2, Sinta 1 ataupun juga internasional jurnal tentu saja itu untuk yang disertasi. Jadi levelnya itu lebih luas gitu ya. Oke, kemudian dalam literatur review ini tuliskan nama peneliti, tahun lembaga, metode yang digunakan, alat menganalisis, hasil penelitian, perbedaan penelitian dan yang dilakukan. Misalnya Abdurrahman tahun 2020 melakukan penelitian mengenai wasatiyah Islam di Singapura. Metode yang digunakan adalah data kualitatif dengan alat analisis, observasi, ya, kemudian interview dan juga dokumentasi. Kredibilitas dilakukan dengan menggunakan Miles and Huberman dengan triangulasi, baik triangulasi data, triangulasi metode ataupun triangulasi sumber. Kemudian validitas data digunakan dengan check member, di mana memperpanjang penelitian ataupun observasi dan yang lainnya. Nah, kemudian hasil penelitian menunjukkan bahwasanya wasatiyah Islam di Singapura menunjukkan bahwa Islam yang dilaksanakan oleh masyarakat muslim minoritas di Singapura adalah Islam yang mencoba menerima berbagai sifat modernitas dengan pola masyarakat yang berbilang kaum, yang plural, sehingga kemudian menemukan tetap dengan jati dirinya sebagai seorang muslim. Perbedaan penelitian yang akan dilakukan adalah bahwa penelitian yang akan dilakukan ini khusus di Indonesia dalam konteks misalnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, kan beda tuh walaupun sama-sama wasatiyah. Nah, jangan lupa dalam literatur review itu urutkan literatur review berdasarkan tahun atau topik yang dibahas, misalnya metode penelitiannya, lokasi penelitiannya, variabelnya, dan juga objek penelitiannya dari tahun yang lama yang sampai yang terbaru, sehingga kita tahu bisa disebut dengan apa istilahnya itu urutan kronologi dari sebuah penelitian ya. Jadi kita seperti ini ternyata urutan penelitian yang sudah dilakukan dalam konteks nasional ataupun global. Kerangka pemikiran memaparkan mengenai kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian, menguji originalitas peneliti, kemampuan berpikir logis, sistematis dan empiris dalam penelitian. Ini di bab kedua. Ini bab ketiga tentang metode penelitian ya. Nanti sepertinya kalau ada waktu kita akan ya, nanti bisa kita potong dulu. Ini bisa tentang bab 3 tentang metode penelitian ya, bicara tentang waktu dan lokasi penelitian, kemudian desain penelitian, pendekatan penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Ini mulai dari waktu dan lokasi penelitian, nggak usah dipikirkan ini mah ya, ini yang paling gampang lah. Tapi yang paling penting nanti kalau di waktu dan lokasi penelitian itu adalah ini ada peserta juga yang katanya pengen lulus ujian proposal gitu ya. Kalau ujian proposal tesis itu yang ditanya pertama biasanya terkait dengan why you choose this topic gitu ya. Kenapa Anda memilih topik ini? Apa kelebihannya? Termasuk nanti kalau dari sisi lokasi, kenapa Anda memilih lokasi ini? Maka jawabannya itu harus logis dan sistematis. Jangan bilang, ya ini kan sekolahannya dekat, ini lembaganya dekat, ini yang gampang ditemukan. Tidak seperti itu. Itu tidak logis dan juga tidak sistematis, apalagi empiris gitu ya. Jadi gampang. Ada video saya juga terkait dengan 5 pertanyaan yang wajib dalam ujian proposal tesis. Yang pertama adalah
kenapa Anda memilih topik ini, ya. Kemudian yang kedua, metode apa yang akan Anda lakukan, ya. Kemudian bagaimana cara menganalisis datanya, kemudian sepenting apa masalah ini, signifikansi dari penelitiannya, sampai kepada kemampuan Anda dalam melakukan penelitian ini, yaitu biasanya di batasan penelitian dan juga nanti di pilihan dalam topik ataupun tema judul penelitian itu, ya. Ini waktu dan lokasi penelitian 3.1, 3.2-nya adalah riset design. Ini terkait dengan banyak sekali tentang identifikasi ini tentang perbedaan antara desain penelitian dengan research approach, dengan pendekatan penelitian. Kemudian data penelitian ini biasanya yang nulis ini biasanya yang di S1 lah ya. Kalau S2 kadang ada 1-2 yang salah. Jadi ketika bicara tentang data penelitian, riset data ataupun jenis dari types of data, ya, apa tipe atau jenis data, ya. Jadi data berdasarkan sumbernya, data berdasarkan sifatnya, data berdasarkan jenisnya, ya. Kemudian bagaimana teknik pengumpulan data, kalau untuk kuantitatifnya bagaimana menguji normalitas, reliabilitas dan seterusnya dari kuesioner, dari angketnya itu. Kalau kualitatif berarti observasi, wawancara dan juga studi dokumennya. Kalau analisis berarti pakai statistiknya. Kalau kualitatif etnografi, fenomenologi, etnografi, case study, content analysis, historical approach, archaeology, kemudian juga legal, ya, kemudian juga pakai normatif dan seterusnya. Ini data dalam penelitian. Kemudian hasil dan pembahasan ini biasa nanti di bab keempat, ya. Kita akan lihat variabel dan rumusan masalah, variabel yang harus menggunakan teori, kemudian menjawab pertanyaan penelitian tentu saja. Bab 5-nya adalah penutup, kesimpulan. Di sana ada saran-saran dan rekomendasi, dan juga biasa ada keterbatasan penelitian, ya. Kemudian daftar pustaka, bila kita menggunakan APA style, ya, American Psychological Association style, ini biasa standar pakai nama terbalik, kemudian tahunnya ditutup, kemudian judul pakai italic, kemudian pakai kota publisher, ya, kota baru sampai ke penerbitannya. Kelengkapan karya ilmiah biasanya ada di lampiran itu ada kuesioner. Kalau kuantitatif ada transkrip interview, ada dokumentasi dan juga ada biografi penulis, kadang pakai izin penelitian dan lain sebagainya. It's from me, thank you very much, jazakallahu khairan ala ihtimamikum, and we can discuss about our topic this night. Oke, terima kasih. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami semuanya, tidak ngantuk nih.